Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Herni Yusnita, NIM 233112711452. Saya akan menyampaikan best practice dalam memenuhi tugas PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang kategori 1 Angkatan 2 2023. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan best practice ini dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak, terkait dengan pengalaman yang saya lakukan di melaksanakan layanan. Adapun tujuan bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Yang pertama, bimbingan klasikal menggunakan teknik PJBL, metode diskusi kelompok. Peserta didik mampu menelaah, menunjukkan, menentukan pilihan jurusan program studi di perguruan tinggi. Sedangkan konseling kelompok, saya menggunakan pendekatan behavior dengan teknik kontrak perilaku dengan tujuan konseli dapat menganalisis, menyusun, mengelola waktu dengan baik dalam kehidupan. Situasi yang melatar belakangi terselenggaranya bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Yang pertama, bimbingan klasikal yang melatar belakanginya yaitu pertama, berdasarkan LKPD 7,2% siswa belum memiliki kesiapan untuk memilih jurusan di perguruan tinggi. Yang kedua, belum memiliki pemahaman tentang program studi di perguruan tinggi. Ketiga, belum bisa menentukan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Selanjutnya, latar belakang konseling kelompok. Berdasarkan catatan dari Waka Kesiswaan, terdapat beberapa orang siswa kelas 12 yang sering datang terlambat ke sekolah. Informasi yang didapat, konseli datang terlambat ada beberapa alasan yang disampaikan, yaitu sering tidur malam sehingga bangun terlambat, dan harus membantu orang tua dalam mengerjakan tugas rumah terlebih dahulu. Setelah itu, baru mempersiapkan diri untuk datang ke sekolah, dan pada akhirnya sering terlambat datang ke sekolah. Mengapa penting untuk dibagikan? Praktek ini penting dibagikan karena dalam menimbulkan dampak yang sangat besar dalam proses layanan bimbingan dan konseling, yaitu dengan teknik PJBL menggunakan metode diskusi kelompok, peserta didik lebih antusias dalam layanan bimbingan konseling, sehingga tujuan layanan tercapai untuk mengatasi masalah peserta didik. Begitu pula dengan praktek konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan behavior, teknik kontrak perilaku, diharapkan menjadi referensi bagi pembaca. Barangkali dapat diterapkan pula dalam kegiatan keterkaitan konseli yang kurang bahkan belum memiliki manajemen waktu yang baik. Apa peranan dan tanggung jawab dalam praktek ini? Peranan guru BK atau konselor tidak terfokus hanya membantu peserta didik yang bermasalah, melainkan membantu semua peserta didik dalam mengembangkan ragam potensi, meliputi pengembangan aspek belajar, akademik, karir, pribadi, dan sosial, baik dalam layanan bimbingan maupun konseling. Tantangan, peserta didik belum terbiasa dengan istilah bimbingan klasikal dan konseling kelompok, sehingga guru BK memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang layanan tersebut. Yang kedua, harus mencari ruangan yang aman dan tidak bising ketika melakukan praktik bimbingan konseling. Ketiga, mencari rekan yang membantu dalam pelaksanaan praktik. Keempat, membangun dinamika kelompok terhadap peserta didik dan penguasaan guru BK terhadap langkah-langkah pelaksanaan bimbingan dan konseling. Siapa saja pihak yang terlibat? Yang pertama, kepala sekolah, dosen, guru pamong sebagai pembimbing. Kedua, peserta didik sebagai sentral dalam proses pemberian layanan. Ketiga, guru mapel atau kesediaannya memberikan jam pembelajaran untuk digunakan praktek PPL. Yang keempat, guru BK sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan. Untuk aksi, penyiapan ruangan untuk bimbingan klasikal, yaitu ruangan kelas 12 MIPA 4. Sementara untuk konseling kelompok, itu menggunakan ruangan aula. Yang selanjutnya, menyiapkan topik layanan dalam RPL. Selanjutnya, memilih metode dan teknik. Dan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Adapun pihak yang terkait, yang pertama, saya sebagai guru BK atau konselor. Yang kedua, peserta didik atau konseli. Sumber daya dan strategi layanan. Yang pertama, dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling, sumber daya dan strategi yang digunakan yaitu LCD proyektor,
Yang kedua, laptop. Ketiga, HP. Yang keempat, untuk bimbingan klasikal saya menggunakan lembaran evaluasi. Yang selanjutnya, 5, untuk konseling kelompok saya menggunakan kontrak perilaku. Refleksi dan dampak. Refleksi hasil dan dampak bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Yang pertama, bimbingan klasikal. Dampak dengan menggunakan metode diskusi kelompok lebih efektif dalam meningkatkan keaktifan peserta didik dalam kegiatan. Untuk mencapai tujuan, peserta didik mendapatkan gagasan melalui dinamika kelompok. Yang kedua, konseling kelompok. Konseling kelompok dengan memakai pendekatan behavior dengan teknik kontrak perilaku cukup efektif dalam mengentaskan permasalahan peserta didik yang belum bisa mengatur waktu atau belum bisa memanajemenkan waktu. Selanjutnya, perencanaan tujuan. Konselor dan anggota kelompok merumuskan tujuan dan memberikan perencanaan perubahan perilaku yang diinginkan. Faktor keberhasilan. Yang pertama, jaringan internet yang stabil sehingga tidak terjadi kendala teknik dalam live Keymet. Yang kedua, koordinasi yang baik dengan wakasarana dan guru mapel atas izin yang diberikan untuk memakai tempat dan memakai jam pelajaran. Ketiga, peserta didik yang bersemangat karena menggunakan teknik dan cara menyampaikan gagasan yang inovatif. Yang keempat, dukungan kepala madrasah, guru, dan staf Mandua Kota Bengkulu. Demikian video best practice yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok di MAN 2 Kota Bengkulu berjalan dengan baik dan lancar dengan melalui metode diskusi. Anak sangat antusias untuk mengikutinya sampai selesai dan sangat menggembirakan. Sip.